Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara kru yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang khasiat kayu manis dalam dunia spiritual. Kayu manis yang sering kita gunakan sebagai bumbu dapur ternyata memiliki manfaat yang luar biasa dalam dunia spiritual. Mari kita simak bersama-sama, yaitu yang pertama, memperkuat manifestasi kesuksesan. Kekuatan kayu manis dapat mengaktifkan semangat dan motivasi, mendukung ritual untuk mencapai kesuksesan. Bakar dupa beraroma kayu manis sebelum melakukan ritual untuk melipat gandakan kekuatan. Kayu manis dipercaya memiliki energi yang dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi sehingga membantu kita dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan membakar dupa kayu manis, kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meditasi dan visualisasi yang merupakan bagian penting dari proses. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan berdoa kepada Allah dalam mencapai kesuksesan dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39. Sahabat beriman, setiap usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil sesuai dengan kerja keras kita. Selain menggunakan kayu manis sebagai alat bantu spiritual, kita juga harus tetap berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan kesuksesan dalam setiap langkah kita dengan menggabungkan usaha, doa, dan penggunaan kayu manis dalam ritual. Insya Allah kita akan lebih mudah mencapai kesuksesan yang diinginkan. Kayu manis membantu memperkuat niat dan semangat kita, sementara doa dan usaha memastikan bahwa kita tetap berada di jalan yang benar dan mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, penolak energi negatif. Kayu manis berfungsi sebagai penolak terhadap serangan gaib dan energi negatif. Mengikat 7 batang kayu manis dan menempatkannya di pintu masuk serta jendela rumah dapat memberikan perlindungan dari roh jahat, santet, dan guna-guna. Kayu manis dipercaya memiliki energi yang kuat untuk mengusir makhluk halus dan energi negatif yang mencoba masuk ke dalam rumah. Dengan menempatkan kayu manis di area strategis seperti pintu masuk dan jendela, kita menciptakan penghalang yang sulit ditembus oleh energi negatif. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk gangguan setan dan makhluk gaib, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku." Al-Quran Surah Al-Muminun ayat 97-98. Saudaraku, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk gangguan setan dan energi negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Insya Allah rumah kita akan terhindar dari gangguan tersebut. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca doa-doa perlindungan seperti membaca ayat kursi dan surat Al-Falah serta An-Nas untuk melindungi diri dan rumah dari gangguan setan. Dengan menggabungkan penggunaan kayu manis sebagai penolak energi negatif dan memperbanyak doa serta zikir, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan penuh berkah di rumah kita. Yang ketiga, pertajam intuisi dan mata ketiga. Oleskan campuran minyak kelapa dan bubuk kayu manis pada titik mata untuk mempercepat terbukanya mata ketiga. Selain itu, kayu manis dapat mempertajam insting dan intuisi serta memperkuat cakra dasar dan cakra sakral. Mata ketiga, yang dikenal sebagai pusat intuisi dan kebijaksanaan, dapat dibuka dan diperkuat dengan bantuan kayu manis. Dengan mengoleskan campuran minyak kelapa dan bubuk kayu manis pada titik mata ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata fisik. Kayu manis juga membantu memperkuat cakra dasar dan
dan cakra sakral, yang merupakan pusat energi yang berhubungan dengan stabilitas, keamanan, dan kreativitas. Dengan memperkuat cakra-cakra ini, kita dapat meningkatkan keseimbangan emosional dan spiritual, serta memperkuat hubungan kita dengan dunia spiritual. Intuisi dan kebijaksanaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan baik. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dengan bertakwa kepada Allah, kita akan diberikan pengetahuan dan kebijaksanaan olehnya. Selain menggunakan kayu manis untuk memperkuat intuisi, kita juga harus selalu bertakwa dan memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah kita. Dengan menggabungkan penggunaan kayu manis dan memperbanyak ibadah serta doa, insya Allah kita akan mendapatkan intuisi yang tajam dan kebijaksanaan yang mendalam yang akan membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan penuh berkah. Berikutnya 4. Meningkatkan aura positif. Aroma kayu manis dapat meningkatkan aura positif seseorang. Dengan membakar kayu manis di rumah, kita dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan penuh energi positif. Aroma kayu manis memiliki sifat yang menenangkan dan dapat membantu mengurangi stres serta kecemasan. Ketika kita membakar kayu manis, aroma yang dihasilkan dapat membersihkan energi negatif dan menggantinya dengan energi yang lebih positif dan menyegarkan. Selain itu, aroma kayu manis juga dapat meningkatkan mood dan memberikan perasaan nyaman serta bahagia. Sangat bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional dan spiritual. Dengan suasana yang lebih harmonis, kita dapat lebih fokus dalam beribadah dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dalam Islam, menjaga suasana rumah yang penuh dengan energi positif sangat dianjurkan, dan Allah menjadikan rumah-rumahmu untuk tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 80. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, rumah adalah tempat yang seharusnya memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi penghuninya. Dengan menjaga rumah agar selalu dipenuhi dengan energi positif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ibadah dan kehidupan yang lebih baik. Dengan membakar kayu manis dan memperbanyak zikir serta membaca Al-Quran, kita dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan penuh berkah di rumah kita. Insya Allah, rumah kita akan selalu dipenuhi dengan aura positif dan menjadi tempat yang nyaman serta aman bagi seluruh penghuninya. Yang terakhir, membersihkan energi kartu tarot dan bola kristal. Kayu manis dapat digunakan untuk membersihkan energi negatif dari alat-alat spiritual seperti kartu tarot dan bola kristal. Caranya adalah dengan membakar kayu manis di dekat alat-alat tersebut. Energi negatif yang mungkin menempel pada alat-alat ini bisa mengganggu keakuratan dan kejelasan pembacaan. Dengan membakar kayu manis, asap yang dihasilkan akan membantu membersihkan dan menyucikan alat-alat tersebut dari sisa-sisa energi negatif yang mungkin tertinggal dari pembacaan sebelumnya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan alat-alat spiritual. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah 222. Sahabat yang berbahagia, Allah mencintai hambanya yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan membersihkan alat-alat spiritual menggunakan kayu manis, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga memastikan bahwa alat-alat tersebut bebas dari energi negatif yang bisa mengganggu. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk gangguan setan dan energi negatif. Dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan suci, baik secara fisik maupun spiritual. Dengan demikian, alat-alat spiritual yang kita gunakan akan lebih efektif dan akurat dalam memberikan petunjuk dan bimbingan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengetahui tanda-tanda ini sangat penting agar kita bisa segera mengambil tindakan. Jangan biarkan rumah kita menjadi sarang energi negatif dan gangguan setan. Selalu perbanyak ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran di rumah kita. Kita dapat menyimpulkan bahwa tanda-tanda rumah yang diserang santet bisa dikenali melalui mimpi buruk, aura negatif, kegelapan rumah, anggota keluarga yang sering sakit, dan suara-suara aneh. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, lindungilah rumah kami dari segala bentuk gangguan setan dan energi negatif. Jadikanlah
Jadikanlah rumah kami tempat yang penuh dengan berkah, ketenangan, dan rahmat-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.